Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 11 Oktober tahun 2020. Kita persiapkan pembacaan kita dari Keluaran 32 ayat 15 sampai 35. Sebelum kita membacanya, kita mohon tuntunan Roh Kudus dan mari berdoa. Engkaulah Allah yang penuh cinta kasih dan rahmat, yang memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya sampai pada hari ini. Saat ini kami rindu hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu membuka akal dan pikiran kami, mengaruniakan hikmat, baik kepada hamba-Mu ini maupun kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga makna firman-Mu dapat kami mengerti. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 35. Setelah itu, berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak-sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia mendekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnya anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh bangsa Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarahmu, tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami.' Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi.
Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti apa yang dikatakan Musa pada hari itu. Tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembali malah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang harus kuhapus dari kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan padamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Terhukum karena melanggar, diukung belana untengkai atoran, tema kita pada saat ini. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, pernahkah Anda menerima hukuman sebagai akibat dari pelanggaran yang Anda lakukan? Dan pernahkah Anda marah lalu memberi hukuman kepada mereka yang Anda anggap bersalah? Musa dalam pembacaan kita sangat marah ketika turun dari gunung dan menyaksikan sorak-sorai umat yang menyembah patung. Karena itu, Musa mengambil patung tersebut, lalu membakar dan menggiling patung berhala serta menyuruh umat Israel meminumnya setelah dicampur dengan air sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka. Musa pun menegur Harun yang begitu mudah berkompromi dengan mengikuti keinginan umat Israel membuat patung untuk disembah. Akibatnya, Musa menentang Israel untuk memihak kepada Tuhan. Lalu tampillah suku Lewi yang memihak Tuhan dengan melenyapkan kaum sebangsanya yang memberontak melawan Allah. Walaupun Musa telah bertindak keras dan tegas terhadap Israel yang telah berdosa, ia tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan, sehingga ia rela berkorban demi umat Israel mendapat pengampunan dari Tuhan. Ayat 32. Walaupun Musa telah menghukum bangsa Israel karena pelanggaran mereka, namun akhirnya ia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk mengampuni dosa umat Israel. Musa tidak membiarkan mereka tetap terhukum. Dari sini kita belajar bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa
atas pelanggaran kita. Di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan dosa sehingga kita beroleh keselamatan. Yesus telah menyatakan pengampunannya atas kehidupan kita sehingga kita pun harus sadar dan segera berbalik kepada Tuhan. Jangan melanggar perintah Tuhan dalam kehidupan ini. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Sang Penebus kehidupan kami, kami sering menyadari kami melawan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan tuntun kami. Karuniakan hikmat-Mu, agar kami mampu mentaati apa kata firman-Mu dalam kehidupan ini, agar kami layak disebut anak ketebusan-Mu dan layak untuk menjadi teladan dalam panggilan hidup ini. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan, penebus dosa-dosa kami. Haleluya. Amin.